ini berangkatnya masalah tidak dari ekonomi kan, karena kalau dari ekonomi itu saya memasuki satu bidang yang secara sekuler dijadikan pusat. Jadi gue fakultas ekonomi ya, gue kuliah, berarti pusatnya ekonomi. Enggak. Pusat itu adalah tujuan hidup kita, arah hidup kita. Di dalamnya ada ekonomi, di dalamnya ada biologi, di dalamnya ada fisika, di dalamnya ada macam-macam. Ada semua bidang. Dan itu semua yang kita tempuh di dunia itu hanya alat untuk sampai ke arah yang tepat tadi itu. Itu namanya siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu berjalan lurus, tapi arah yang tepat ini ya. Terus jadi keset ini saya sama anak-anak UKP aku sepamer soal sergap. Aku saya kira 70 luwe ya. Dan aku tetap sergap apa Mas Helmi. Mas Helmi memuat tulisan saya tiap hari satu ya. Tapi sekarang saya kasih 2 kali lipat. Sekarang sudah sampai ke 62, saya sudah kasih ke 63 dan saya sudah menulis 100 lebih. Dan saya terus. Jadi ini yang saya sebut kue mulai saiki kudu daftar syariat itu. Jadi syariat yang harus suka Gusti Allah, ono suka kowe dhewe. Syariat itu adalah tatanan hidupmu, rencana hidupmu, plan of your life apa. Kamu harus bikin sendiri. Misalnya nek kue sembahyang, iki syariatnya sapa? Gusti Allah. Kue poso Ramadan, Gusti Allah. Nek kue nyambut gawe, ora kue aku tak dodolan. Kue syariatmu Gusti Allah. Nah kue kudu nuntut syariatmu dhewe-dhewe dari yang kecil sampai yang besar. Misalnya ini, Allah mengatakan ada hikmah dalam Islam namanya an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Terus apakah Allah pernah berfirman nek nyisin cewek? Pernah? Nah kue dhewe sing bahwa untuk menerapkan an-nadhafatu minal iman itu saya harus cewek nek nyisin, nek nguyu jadi gawe angka 8 itu ya. Jadi itu tentukan syariatnya dari yang kecil. Aku tangi sesuatu, aku kudu tangi jam 4:30. Aku kudu nyapu kudu godhog wedang, kudu ngewangi buku, mbah-mbah sak itu. Nek perlu kowe ngombah pakaiane tonggo-tonggomu lawan ngono. Ya apik wis bagus luar biasa nih ya edan ya. Mau pakaian mau saya kok kumpul kowe sing biji ya. Itu kan secara bisnis itu kan bisa. Itu seperti Nabi Musa menawar kepada Nabi Khidir menegakkan pagar, dan Nabi Musa bilang, loh kenapa engkau lakukan dengan cuma-cuma sehari kita bisa bilang kepada mereka supaya kita mendapatkan upah dari mendirikan pagar itu. Nah gue Nabi Khidir atau Nabi Musa kan gitu. Jadi nek cengkul Nabi Khidir apa kau mbak gitu. Mudah-mudahan itu mendapatkan ilmu seperti Nabi Khidir ini. Terus sebenarnya maka kalau saya Mas Hadi tidak berangkat dari ekonomi, karena ekonomi itu include dari semua yang akan saya bicarakan. Saya berangkatnya dari Allah. Kalau Allah itu tahunya kita ya ayat, firman sama hadis gitu ya. Jadi misalnya yang diceritakan Mas Faulel sama beliau tadi ya, itu semua kan sifatnya Rasulullah. Apa sisi sitik nek kue tenanan, kue mendapat amanah, kue dipercaya wong. Nek kue untuk amanah dari orang, maka kamu akan tabligh. Tabligh itu bisa melakukan penyebaran produksi, kreativitas dan seterusnya. Maka kemudian setelah kamu membangun 3 itu sidik, amanah, tabligh, kamu dapat fatona. Nah fatona itu macam-macam bentuknya. Beliau ada buktinya sampai di Jogja dia mendapatkan fatona sendiri kan gitu kan. Jadi bukan pengorbanan. Bukan pengorbanan kepada istri, itu kurban, bukan kurban. Kalau kurban itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya victim. Nah kurban itu pakai kop ya. Kurban itu bukan victim. Kurban itu adalah cara untuk mendekati. Takorban atau kurban itu adalah adjektifnya, itu kurban. Takorban itu apa? Verbnya, kata kerjanya gitu ya. Kurban itu adalah sifat di mana seseorang melakukan sesuatu untuk supaya mendapatkan kedekatan dengan yang dimaksud, entah Allah, entah bersama manusia, entah siapapun itu ya. Jadi yang tadi itu bukan kurban
bukan istrimu victimizing you gitu. Itu adalah korban, itu adalah caramu untuk lebih dekat kepada istri gitu. Nomor dua, lebih dekat kepada yang sejati dari pekerjaanmu, kan gitu kan. Maka dapat fatona. Kecuali nek fatona lagi maksudnya anak Pak Kaji Burhan kayak kok lamar itu lain masalah gitu ya. Oke. Jadi saya berangkatnya dari itu Mas Hendrik. Saya berangkatnya ada ngomong sesungguhnya aku ini manusia. Wes ya. Kan kowe menyangka dia nabi ini toh. Iya nabi, tapi kan dia menungso. Makanya nek kowe menungso niru dhek. Saudara. Jadi itu algoritma manusia. Kemudian ada fal ya'mal amalan sholihan ya. Jadi amalan sholihan yang terakhir ya. Tapi kemudian ada wala yusyrik. Saiki musyrik ya apa? Musyrik secara teologi, secara akidah itu kalau engkau menuhankan yang selain Allah. Nah musyrik secara ekonomi apa? Kowe wis janji karo toko kaya kowe ngirim nang toko sebelah. Ya kan? Itu syirik, itu musyrik secara ekonomi meskipun secara teologi, secara akidah saya nggak tahu. Terserah Allah nanti menghukuminya. Tapi kan ya rentek tak kowe wis janji karo kaya kok kowe jebol belajar itu namanya syirik. Jadi syirik itu bukan hanya urusan teologi dan keagamaan, itu urusan ekonomi juga. Kowe wis nyambut gawe ning bismillah kok kowe meneng-meneng ngewangi jisamsu. Syirik ora kowe? Syirik kok. Nah, gitu loh. Nah, beliau ini kan muslim yang teguh yang istiqomah. 17 tahun nyambut gawe ning kono dan jane pengen metu. Ini kan tetap istiqomah dan karena beliau menunjukkan apa? Amalan sholihan apa? Ya'mal amalan sholihan tadi, maka insyaallah beliau akan awet. Nah, saiki puncaknya amalan sholihan. Rumang sama, aku takkan, ini ayat disebut ayat ekonomi bukan? Selama ini dalam ilmu tafsir. Kategorinya apa? Itu ayat apa itu? Ayat akhlak. Akhlak. Oke, berarti fakultas akhlak. Itu karena tafsir kita itu niru barat. Cara berpikirnya niru barat. Kalau saya ini ekonomi oke, sosial oke, budaya oke, semua oke. Semua. Buktinya tadi itu, syirik itu musyrik fal apa? Endingnya tadi fal wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, itu terjemahannya kalau teologis ya jangan menuhankan selain Allah, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kan bisa. Kowe iki wis karo jare arep rabi karo kae kok saiki kowe nyedak-nyedak kae dadi syarat ngono to lha ya itu namanya syirik ya. Itu syirik budaya namanya kan gitu. Nah, iya dalam bisnis kan enggak boleh ya. Dalam bisnis itu enggak boleh. Jadi syirik itu bukan hanya urusanmu dengan Allah. Syirik itu urusan kamu dengan manusia juga gitu. Jadi syirik itu sebenarnya bisa diterjemahkan secara budaya, ekonomi, politik dan seterusnya. Wong kowe wis calon PDIP ya saiki malu Nasdem misalnya. Itu namanya syirik. Walau alam saya nggak bisa, saya tidak boleh mengurusi pemilu. Saya tidak boleh ngomong Indonesia, saya dilarang ngomongin Jokowi, saya dilarang ngomongin Fir'aun dan seterusnya.